Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nun Sewu, saya datang ke sini ingin mewawancari Pak Amin selaku Kepala Sekolah SMP Futuhia dan ingin mengadakan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan. Diperkenankan ya Pak? Oke, saya singkat Bu. Terima kasih banyak. Iya, oke Pak. Oke Pak, siap ya pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di sekolah kami SMP Futuhia pertama berkaitan dengan kasus musik ini ya banyak bermacam-macam. Iya. Salah satu contohnya itu apa ya? Anak-anak sering terlambat. Seperti itu kan kita tidak bisa langsung dari misalnya dari BK dari guru mata pelajaran atau yang BK kita tidak bisa langsung memvonis kalian terlambat harus diberi sanksi ini sanksi ini. Ya ternyata kalau seperti itu malah menjadi istilahnya problem sendiri. Jadi memang kita harus kita identifikasi dulu permasalahannya, dia bisa terlambat tuh mungkin punya latar belakang apa, kita harus mengidentifikasi dulu. Lalu setelah ditelusuri dengan mengidentifikasi kasus tersebut, ya apa yang terjadi Pak sebetulnya? Ya anak-anak tersebut salah satunya tuh diantaranya apa ya? Anak-anak itu ada problem di rumah, istilahnya broken, istilahnya dia punya apa membantu orang tuanya, mungkin dia malamnya itu karena orang tuanya sudah meninggal, bapaknya mungkin dia terus diterjang oleh ibunya karena dia anak satu-satunya, anak yang paling besar, dan dia kan membantu mungkin jualannya sampai kalau namanya jualan malam mungkin dari mulai habis maghrib sampai tengah malam, dan dia tentunya konsentrasi untuk belajar, tidurnya berkurang ya sampai akhirnya sering terlambat ya? Sering terlambat. Oh gitu, setelah identifikasi demikian. Ternyata dia punya masalah. Dan seperti itu kan kita harus tidak bisa terkebain anak tersebut nakal, tersebut salah dan tidak bisa. Oke Pak. Harus diidentifikasi dulu ternyata dia punya masalah. Gitu, ternyata bijaksana ya. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi kan Bapak sudah mengatur tentang anak itu terlambat dikarenakan dia anak sulung, di mana dia kasihan dengan keluarganya sehingga setelah ditinggalkan ayahnya dia harus membantu ibunya untuk jualannya dimulai dari habis isya sampai subuh sehingga jam tidurnya kurang sehingga dia sering datang terlambat ke sekolah. Nah ini bagaimana Pak panjenengan menjalankan pengambilan keputusan itu kan ada dua sisi kepentingan yang sama-sama benar. Di sisi anak benar, di sisi sekolahan pun juga harus menegakkan kebenaran peraturan, bukan Pak? Ya kita harus ditimbang-timbang dulu karena ini kan ya kata petugas sekolah harus masuk jam 7 dan dia juga terlambatnya mungkin beberapa menit, kadang ada 10 menit, ada 15 menit. Nah kita harus bisa ini mengambil menimbang-nimbang ya, kita harus bisa apa nih Bu, kita dekati, kita berikan edukasi berkaitan dengan, karena sekolah itu kan ya masuknya jam 7 ya harusnya bisa meminimalisir
masuk jam 7 bagaimana? Ya, mungkin kalau seperti ini ya saya ambil jalan tengahnya, apa ya, mungkin ibu harus, si orang tua tadi Iya. harus punya istilahnya punya karyawan, Gitu ya, punya Pak. karyawan bisa membantu pas malamnya, mungkin anaknya nanti pas bisa pajak belajar itu dia disuruh keluar Gitu. jadi nanti biar keluarga dapat, sekolah juga dapat Gitu. Jadi, kalau menurut saya ambil jalan tengahnya seperti itu. terima kasih Pak. Sekolah bisa lancar, sekolah nanti Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. ya. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk menangani masalah itu. Ye, langkah pertama apa, kedua apa, sampai akhirnya Bapak terakhir itu mengambil keputusannya seperti apa, kemudian direfleksikan bagaimana? Jadi pertama-tama ya kita harus tanya kepada, misalnya ada permasalahan tadi berkaitan dengan keterlambatan, mungkin kita tanya dulu pada wali kelasnya seperti apa, gurunya seperti apa, ya baru kita identifikasi masalahnya, oh seperti ini, baru kita memutuskan apa yang terbaik dilakukan tersebut. Gitu ya. Sebelum itu betul-betul diwujudkan, apakah uji coba atau direfleksikan dulu Pak? Ya kita harus Kira-kira kalau Bapak mengambil keputusan seperti ini nanti akan berakibat apa atau apa, dan keputusannya yang diambil itu ya berdasarkan apa? tentunya itu di istilahnya dibuktikan dulu. Mungkin keputusan saya tadi seperti itu kita lakukan dulu dalam jarak beberapa minggu seperti apa. Nah kok ternyata ada hasilnya, ya berarti itu yang kita jalankan. Kalau memang itu tidak ada hasilnya, ya kita coba jalan yang lain seperti apa. Iya. Oke Bapak. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Bapak. Ya, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya lebih efektifnya itu ya, satu, kita harus mencari permasalahan, mungkin dari BK, dari wali kelasnya. Wali kelas kan tahu nanti anak tersebut mungkin kan sudah tahu informasi keluarganya, kita langsung bisa tanya ke keluarganya, baru kita bisa mengambil etikanya itu Seperti apa? Jadi kita harus mencari informasi dari keluarganya, dari mata pelajarannya, dari wali kelasnya, ditanya dan sebagainya. Begitu ya Pak. Kemudian pertanyaan ke-6 Pak. Hal-hal apa saja yang Bapak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang kan ketika kita mau memutuskan sesuatu kan menghadapi tantangan atau kontroversi dari pihak siapa, atau mungkin ada hal lain apa yang menjadi tantangan Bapak, itu kira-kira apa? Ya pasti tantangan itu ada. Ya, mungkin tadi kalau kita tantangannya itu mungkin ya, seperti keluarga tadi, kalau kita seperti tadi dari kasus anak yang sering terlambat, kita harus dari keluarga harus punya pembantu yang bisa mempekerjakan di tengah malam. Itu kan merupakan suatu kontroversi dari keluarganya, karena mungkin apakah mampu atau enggak kan gitu, mampu membayar atau enggak, nah, itu kan sebuah tantangan. Nah, karena sebuah tantangan ya harus kita hadapi supaya nanti anak tersebut bisa jalan lebih baik, ya harus seperti itu. Gitu, mungkin Pak. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Bapak.
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala? Tata kala itu jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang pertama dulu ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah Pak? Ya tentunya kalau jadwal itu ada, karena mungkin kepala sekolah kan tidak perlu di kantor, kadang ada tugas-tugas di luar, di dinas, itu kita harus menjadwalkan. Misalnya ada permasalahan apa yang belum kita selesaikan, ya kita jadwalkan nanti yang pas seberapa kita harus bisa mempertemukan antara, mungkin kalau ada kasus-kasus seperti itu kan kita harus bisa tatap muka dengan orang tua, dengan guru kelas, wali kelas, itu kan harus bisa satu bersama dan itu yang perlu ada penjadwalan. Itu berarti jadwalnya rutin atau insidentil Pak? Dalam artian kalau insidentil itu per kasus, kalau rutin itu misalkan hari Senin ada briefing membahas masalah-masalah anak, atau hari Sabtu ada briefing juga membahas masalah anak, bagaimana Pak? Rutin atau insidentil per kasus? Bisa insidentil, bisa apa istilahnya rutin. Mungkin biasanya kalau soal kami itu ada pertemuan, ada rapat wali kelas setiap bulan. Setiap bulan. Sebulan berapa kali Pak? Ya 1 bulan 1 kali. Mungkin dirapatkan. Ya itu biasanya ya satu membahas permasalahan kelasnya masing-masing, membahas kasus yang muncul. Kalau istilahnya insidentil tadi per kasus itu ya per kasus. Kalau memang kasus-kasus itu istilahnya berat gitu. Gitu. Pak. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya masih terkait dengan jadwal tata kala tadi Bapak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Berarti tidak langsung diselesaikan di tempat ya? Kalau memang itu kasusnya berat ya kita harus langsung di tempat juga. Kan memang kalau kasusnya kasus ringan langsung di tempat, kalau kasusnya berat mungkin perlu ada jadwal ya Bapak ya. Iya Bapak. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak untuk menangani kasusnya? Ya bentuknya apa? Diskusi bersama atau didiskusikan atau hanya kelompok tertentu, misalkan hanya guru BP aja, atau memang disesuaikan dengan kepentingan kasus tersebut gitu? Ya tergantung kepentingan kasus itu. Kalau memang kita memerlukan istilahnya wali kelas, BK, kepala sekolah, mungkin orang tua, kita duduk bareng, kita bicarakan bersama, kita diskusikan, nah itu bisa juga prosedurnya bisa seperti itu. Berarti melalui prosedur diskusi bersama ya. Kemudian berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi kan Bapak menjelaskan tentang tantangannya, ini yang sekarang adalah faktor apa saja yang mempermudah atau pihak-pihak siapa aja yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya kalau kasus-kasus itu mempermudah ya kita ke guru-guru saya tadi berkaitan dengan wali kelas, BK, dan guru mapel, itu kan bisa memberikan informasi-informasi secara jelas. Ya itu salah satunya bisa membantu menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Begitu ya Pak. Kemudian berikutnya Bapak, terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Jadi pembelajaran atau hikmah apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bapak? Ya untuk hikmahnya apa istilahnya yang bisa kita petik dari
pembelajaran apa ini dilematika ini ya memang memang istilahnya apa ya, enak sekali. Jadi kita itu tidak serta-merta menyalahkan anak gitu. Oh gitu. Tidak serta-merta menyalahkan anak, tidak serta-merta kita menyalahkan guru, dan kita harus bisa mencari permasalahan itu apa loh ya, menyebabkan dia punya masalah. Nah, kita baru kita cari. Biasanya kan kita itu kalau tidak ada dilematika kan langsung kamu salah, kamu harus ini seperti ini, kan tidak bisa seperti itu. Iya. Nah, kita harus ada jalan seperti itu, kita cari permasalahannya tadi. Oh ternyata anak terlambat itu kok dia tidak beling, ternyata dia punya latar belakang Permasalahan ekonomi keluarga. Gitu, Bapak. Ini saya rasa semua pertanyaan sudah saya ajukan kepada Pak Amin. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah berkenan menyediakan waktu, sudah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan wawancara ini. Demikian Pak Amin, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.